Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Colpad tipe serinya E501 ataupun bisa ada persamaan yaitu E502. Dengan kondisi itu kerusakan di bagian touchscreen ya teman-teman. Ada bagian kaca touchscreen yang retak dan juga sudah pada grimbil atau gumbil di bagian atas maupun di bagian bawah. Sedangkan sebelum saya kerjakan ini saya cek dulu untuk kualitas LCD-nya masih bersih dan juga fungsi dari touchscreen-nya itu masih bisa berfungsi teman-teman. Namun ada kendala yaitu di bagian kerusakan kaca touchscreen-nya itu sudah pada pecah dan sudah pada hilang atau sebagian yang gumbil. Kita coba untuk matikan dulu untuk proses pengerjaannya. Jadi ini teknik atau perbaikan tanpa harus kita mengganti LCD satu set teman-teman. Ini adalah spare partnya. Jadi sebelum kita kerjakan kita coba untuk siapkan spare partnya dulu yaitu touchscreen only tanpa menggunakan atau tanpa mengganti LCD satu set. Jadi hanya penggantian touchscreen-nya saja teman-teman. Sedangkan yang ini adalah lem OK kering universal dengan ukuran 7 in. Setelah kita sudah siapkan spare part yang sudah kita akan proses penggantian, kita lanjut untuk proses yaitu pembongkaran. Di bagian itu ada bagian backdoor atau tutup belakang yang sudah agak terbuka, jadi sangat mudah untuk kita membukanya. Dan kita buka di bagian skrup yaitu untuk membuka di bagian tulangan tengah atau di bagian bezel. Oke, setelah kita membuka di bagian tulangan tengahnya, perhatikan ada bagian fleksibel touchscreen yaitu di bagian atas itu adalah bagian fleksibel touchscreen-nya. Kita buka dulu untuk di bagian soket baterai dan kita lepas skrup yaitu tujuannya untuk kita angkat mesinnya. Oke, setelah kita angkat mesinnya, kita simpan dulu mesinnya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan lepas di bagian baterainya dan di bagian ini ada fleksibel LCD. Oke, jadi kita coba untuk samakan dulu atau kita cocokkan di bagian fleksibel touchscreen yang akan kita pakai. Apabila cocok jadi sesuai dengan kita kerjakan. Oke. Sebelum kita mengerjakan untuk membongkar LCD dari frame, kita lapisi dulu LCD-nya menggunakan solasi ya teman-teman. Tujuannya untuk menghindari resiko saat kita proses pembongkaran LCD dari frame. Kita panasi dulu menggunakan alat separator agar lebih mudah untuk pembongkaran LCD dari framenya. Oke, kita siapkan mika tipis dan lentur dan kita hindari dulu di bagian kaca touchscreen yang retaknya parah. Jadi kita hindari dulu di bagian kaca yang retaknya parah. Selanjutnya kita masukkan mikanya pelan-pelan saja, jangan terlalu dalam, dan hati-hati di bagian atas ada keretakan yang parah teman-teman. Oke, setelah kita membuka LCD dari frame, kita cek di bagian fleksibelnya ada yang robek atau tidak. Jika sudah selesai membongkar LCD dari frame, sekarang kita panasi lagi menggunakan alat separator dengan suhu yang sudah kita setting sebelumnya. Dan siapkan untuk kawatnya. Untuk kawatnya saya menggunakan ketebalan ukuran kawat 0,03 mili, yaitu untuk proses memisahkan LCD dari touchscreen-nya. Dengan cara kita tekan secara halus ke bawah sambil kita gesekkan teman-teman. Lalu kita angkat pelan-pelan LCD-nya dan sudah selesai untuk memisahkan LCD dari touchscreen-nya. Masih ada sisa lem, kita bisa membersihkannya menggunakan pinset seperti ini. Kita gulung-gulung atau bisa menggunakan alat pembersih lem yaitu dengan alat mesin dinamo atau alat gulung dinamo untuk mempercepat atau mempersingkat pengerjaan. Oke, selanjutnya jika sudah kita selesai memisahkan LCD dari touchscreen, jangan senang dulu, kita coba untuk pengecekan ulang. Jadi setelah kita memisahkan touchscreen, selanjutnya kita bisa siapkan untuk touchscreen yang baru. Sekarang kita tes fungsi dari touchscreen yang baru beserta kita tes fungsi dari LCD setelah kita memisahkan touchscreen-nya teman-teman.
Oke, tinggal kita nyalakan handphonenya, yaitu untuk mengetahui kondisi LCD-nya setelah kita memisahkan touchscreen, apakah ada cacat seperti tombol, garis, ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, LCD-nya sudah menyala, kita tinggal tunggu loadingnya sebentar. Alhamdulillah untuk LCD-nya masih bersih ya teman-teman, dan kita cek fungsi dari touchscreen yang baru. Apakah untuk fungsi dari touchscreen yang baru ini bisa berfungsi dengan normal atau tidak sebelum kita terlanjur pemasangan? Oke, alhamdulillah untuk fungsi touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal. Dan selanjutnya, sebelum kita proses penggantian touchscreen atau sebelum kita memasang touchscreen yang baru, di bagian ini kita siapkan tatakan LCD seperti ini, yaitu tujuannya untuk menghindari risiko saat kita proses membersihkan sisa-sisa kotoran atau sisa lem yang ada di bagian LCD. Sedangkan untuk cairan pembersihnya saya menggunakan cairan Pertamax sama tisu kering biasa, dengan cara kita teteskan dulu cairannya ke dalam tisu, lalu kita usap secara merata di bagian layar LCD-nya. Oke, pelan-pelan saja untuk membersihkan LCD-nya hingga bersih, jangan sampai ada debu yang nempel. Di bagian ini kita siapkan lem oka kering dan kita presisikan untuk proses pemasangan lem oka kering ke LCD. Dengan cara di bagian bawah kita presisikan seperti ini, kita tempelkan sedikit, lalu kita siapkan alat roll yaitu untuk proses pemasangan lem oka keringnya. Dan selanjutnya, apabila masih ada sisa lem oka kering di bagian samping, kita potong sesuai ukuran LCD dengan hati-hati. Oke, kita buang untuk di bagian sisa lemnya, dan selanjutnya kita siapkan untuk frame atau tulangan LCD. Apabila frame atau tulangan LCD ini banyak debu atau juga masih ada sisa-sisa lem, kita bersihkan dulu teman-teman. Kita bersihkan dari sisa-sisa lem maupun sisa debu yang sangat banyak sekali. Jika sudah kita bersihkan, selanjutnya kita siapkan LCD yang sudah kita pasang lem oka kering tadi, dan kita presisikan LCD ke framenya dulu sambil kita kasih tatakan di bagian bawah LCD. Oke, selanjutnya kita akan proses pemasangan atau penggantian touchscreen, yaitu dengan touchscreen yang sudah kita tes tadi sudah normal, dan selanjutnya kita lepas untuk di bagian yaitu lem oka kering, ada plastik di bagian tengah layar LCD. Oke, kita lepas untuk plastik lem oka keringnya dulu, jangan sampai ada debu yang nempel ya teman-teman. Dan di bagian ini kita lepas plastik di belakang touchscreen dan kita presisikan touchscreen ke bagian bawah frame agar nempel sedikit di bagian LCD. Oke, di bagian tangan kiri perhatikan saat kita mengangkat atau kita angkat LCD dari frame, kasih jarak renggang di bagian posisi tangan kiri. Dan perhatikan di bagian belakang, apabila sudah presisi antara LCD dan touchscreen, kita bisa proses pemasangan secara manual seperti ini, yaitu dengan cara kita pijit secara halus menggunakan ujung kuku jempol sambil kita dorong juga secara halus. Oke, pelan-pelan saja. Ini tujuannya agar tidak menempel secara otomatis di bagian posisi tangan kiri. Tugasnya untuk kita kasih jarak renggang agar antara LCD sama touchscreen itu tidak menempel secara langsung teman-teman. Jadi prosesnya ada jarak renggang di bagian posisi tangan kiri dan di bagian posisi tangan kanan. Tujuannya untuk kita pasang secara manual menggunakan ujung kuku jempol dengan cara kita tekan secara halus dan kita dorong secara halus, yang tujuannya agar terhindar dari gelembung udara, yaitu agar tidak ada gelembung udara yang ketinggalan di bagian tengah layar LCD teman-teman. Nggak usah terlalu buru-buru untuk menekan secara halus dan juga mendorongnya secara halus juga, jadi agar gelembungnya tidak ketinggalan di bagian tengah layar LCD. Hampir selesai, tetap kita kasih jarak renggang sampai ke ujung atas. Kita pelan-pelan saja. Jika hampir selesai seperti ini, kita tekan secara halus sampai ke ujung samping atau di bagian pojok atas. Jika sudah selesai, kita tinggal pengetesan ulang. Oke, kita lepas dulu untuk plastiknya, yaitu di bagian plastik bagian layar atau di bagian
atas touchscreen, tidak ada sisa gelembung meskipun pemasangan secara manual teman-teman. Jadi apabila kalian sudah mempunyai alat paper remover, silahkan digunakan dengan semaksimal mungkin. Karena di tutorial kali ini saya seringkali untuk penggantian touchscreen ataupun kaca touchscreen itu pemasangan secara manual. Jadi apabila mungkin ada beberapa teman atau teknisi pemula yang mungkin baru belajar, bisa menggunakan teknik seperti ini apabila belum mempunyai atau belum mampu untuk membeli alat paper remover. Jadi kalian bisa belajar pemasangan untuk proses penggantian touchscreen atau kaca touchscreen dengan cara manual. Oke, tinggal kita proses untuk pemasangan LCD ke frame. Kita kasih lem secukupnya saja dan kita posisikan LCD-nya ke bagian frame. Jadi apabila kalian pengen sukses untuk perbaikan atau penggantian kaca touchscreen, jika sudah selesai kalian bisa menambahkan atau memberi kaca tempered glass, yaitu sebagai memperkuat bagian touchscreen-nya agar pemasangan sukses dan bisa tahan lama atau bisa awet teman-teman. Oke, setelah kita pemasangan LCD selesai, sambil menunggu lemnya kering, kita bisa sambil merakitnya yang tujuannya untuk mempercepat pengerjaan. Di bagian ini kita bersihkan dulu di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian bezel atau tulangan tengah dan juga di bagian backdoor. Jika sudah kita selesai untuk membersihkan sisa-sisa kotoran atau sisa lem yang ada di bagian backdoor maupun bezel, tinggal kita perakitan akhir, yaitu untuk menyelesaikan pengerjaan. Kita gunakan lem secukupnya saja untuk proses pemasangan backdoor atau tutup belakangnya. Oke, tinggal kita presisikan di bagian backdoornya atau tutup belakang sambil kita tekan secara halus, dan kita bisa menggunakan gelang karet secukupnya saja sebagai perekat atau sebagai untuk mempresisikan LCD dari frame dan juga backdoor dari frame-nya. Oke, sudah terpasang dan handphone sudah menyala, masih bisa berfungsi untuk touchscreen-nya. Jika sudah lemnya kering, tinggal kita pengetesan akhir sebelum pelanggan mengambil handphonenya. Oke, LCD-nya masih bersih dan jernih, dan fungsi dari touchscreen-nya juga masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Jadi meskipun tanpa menggunakan alat paper remover, alhamdulillah terpasang bagus dan tidak ada sisa gelembung, dan fungsi touchscreen-nya juga masih bisa berfungsi dengan normal tanpa harus kita mengganti LCD satu set. Sudah sukses untuk penggantian yaitu touchscreen Colpet E501 ataupun E502. Tinggal kita pengetesan fungsi dari spare part lainnya seperti fungsi kamera belakang dan juga fungsi kamera depan. Untuk kamera belakang masih bisa berfungsi dengan normal dan bersih dan jernih, dan di bagian kamera depan juga masih bisa berfungsi dengan sangat normal, bisa berfungsi dengan jernih dan juga masih bersih. Oke, alhamdulillah untuk penggantian touchscreen tanpa mengganti LCD satu set sudah selesai ya teman-teman. Sudah bisa berfungsi dengan sangat normal kembali, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.